Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hidup ini cuma satu kali. Itu pun tidak panjang. Rata-rata 70 tahun sampai 80 tahun. Jadi kalau yang dalam satu kesempatan ini kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan yang benar, maka hidup ini sebenarnya sia-sia. Tidak ada artinya sama sekali. Sayang sekali banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Banyak orang pandai, sekolah tinggi-tinggi, sukses karirnya, bisnisnya, tapi tidak mengerti kebenaran ini. Seseorang yang tidak mengerti kebenaran hidupnya arahnya itu-itu saja. Yang dikejar itu-itu saja. Setelah itu mati. Tidak ada artinya sama sekali. Makanya hidup ini harus mengerti kebenaran. Sayang sekali dunia ini banyak mengajarkan ketidakbenaran. Saya berikan contoh begini saja ya, seorang dokter. Seorang dokter harusnya mengobati pasiennya, bukan? Bayangkan kalau seorang dokter mempunyai pengetahuan yang salah. Jangankan mengobati, bahkan bisa mencelakakan. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ada orang yang berangkat ke rumah sakit sehat, nggak balik lagi. Orang bingung loh, kenapa mati? Ya kita tidak tahu juga. Selalu ada malpraktek dan sebagainya, selalu ada. Itu di semua bidang, tidak hanya kedokteran. Malpraktek. Termasuk di dalam gereja. Saya cuma mau ingatkan ya, si setan itu tidak bodoh. Iblis itu punya track record mengalahkan manusia. Di Eden manusia bisa diakali oleh si iblis itu. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Hari ini, si setan itu tidak hanya berkarya di luar gereja, di dalam gereja. Supaya kalau apa yang disampaikan itu salah, pengaruhnya sangat banyak, masif. Bahaya sekali loh. Cuma orang tidak mengerti. Seandainya mengerti gitu ya, aduh bahaya sekali. Sayang saya tidak boleh bicara vulgar. Menyebut gitu. Kalau saya sebut kaget semua pasti. Waduh banyak sekali itu. Teologi kemakmuran itu beredar di semua, hampir semua gereja. Hampir. Di seluruh dunia. Yang diajarkan itu hal-hal yang menghibur. Makanya perhatikan di sosial media, yang viral tuh yang apa? Yang itu-itu aja ngomongnya. Yang menyenangkan telinga. Kalau yang keras gitu, dilawan. Dijelek-jelekan. Dengan segala cara. Iblis itu masuk ke dalam gereja, menyuarakan suaranya dia. Sama seperti dulu di Eden, ada si ular itu. Sekarang, di gereja ada si ular itu. Suaranya bisa menggema di situ. Jadi kalau jemaat tidak mengerti, dia pikir itu suara Tuhan. Padahal bukan. Cilaka. Banyak sekali itu terjadi. Ya. Hari ini kita belajar bagaimana suatu Alkitab firman Tuhan, kalau diartikan salah, menjadi bukan firman Tuhan. Menjadi pikiran manusia itu. Teologi kemakmuran itu sangat berbahaya, tapi disukai banyak orang. Karena mengajarkan kamu pasti sukses, kamu pasti sehat, umur panjang, kamu pasti tidak punya masalah ekonomi, kamu pasti kaya raya, kamu pasti tidak pernah masuk rumah sakit, ada Tuhan. Ini kelihatannya rohani, kelihatannya yes gitu ya. Hati-hati, kebenaran itu ada di Alkitab. Bukan di pikiran manusia. Jadi kalau kita semua
gunakan pikiran logika kita, semua yang ada pada kita untuk mengerti firman Tuhan. Jangan pakai pikiran sendiri. Jangan memasukkan pikiran kita ke dalam firman Tuhan. Tapi kita harus baca firman Tuhan sesuai artinya. Baru kita aminkan. Jadi jangan sampai eisegesis namanya. Eisegesis itu membaca teks tapi diartikan suka-suka. Bayangkan kalau seorang belajar kedokteran, kuliah di fakultas kedokteran. Dia baca textbook soal apa? Cancer misalnya. Ada teorinya bukan? Lalu diartikan suka-suka sendiri. Kacau. Harus dibaca lengkap sesuai teksnya. Baru benar. Kan begitu. Iya kan? Demikian juga dengan Alkitab. Pagi ini kita akan menyoroti frase 100 kali, 60 kali, 30 kali. Yang sering sekali dipakai banyak orang untuk menghibur, membius manusia-manusia. Sehingga manusia yes gitu. Amin. Gitu. Padahal itu salah. Saudara kalau salah ya, itu nggak kemana-mana imannya. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Saudara yang di luar sana berasa nggak sih yang kau dengar itu salah selama ini? Kalau salah bukan firman Tuhan namanya. Kalau salah firman manusia itu meskipun diambil dari ayat Alkitab. Frase ini dipakai secara sembarangan. Selalu begini modusnya. Saudara yang mau diberkati, menabur. Selalu itu. Ditanya aja, maksudnya menabur apa? Nanti dijawab. Persembahkan uangmu. Uang sebenarnya. Menabur kok uang. Di gereja menabur. Kasih 1/10 nanti dibalas Tuhan 100 kali. 60 kali, 30 kali. Ayat Alkitab kan seolah-olah. Bukan, nggak ada di Alkitab. Mungkin Bapak Ibu sebagian saudara kaget. Itu nggak ada di Alkitab itu. Itu karangan manusia. Jadi jangan sembarangan diaminkan. Apa saja diaminkan. Nanti suara setan diaminkan, jangan-jangan. Jangan ya. Yang dimaksud menabur uang ternyata, persembahan. Itu melulu yang dikhotbahkan dari minggu ke minggu. Karena lagi ngejar setoran. Mau ngumpulin duit. Jangan mau ke gereja semacam itu. Gereja kok ngumpulin duit. Kita butuh uang, betul. Untuk operasional gereja. Untuk membantu banyak orang. Tapi bukan nggak boleh begitu caranya. Biarlah yang mampu, yang mendukung. Yang tidak mampu kita justru menolong. Kan begitu harusnya. Ada amin semua? Hidup sekali yang benar belajar itu. Kayak dagang aja datang kepada Tuhan. Kasih 1/10. Nanti dibalas Tuhan 100 kali lipat. Saya mau tanya bisnis mana yang bisa untung 100 kali lipat? Ada? Kalau ada ya saudara, nggak usah jauh-jauh. Rumah apapun yang ada pada kita jual kasih gereja aja. Terus 100 kali lipat balik. Untungnya berapa? 99 kali. Nggak ada itu. Itu pembohongan besar itu. Ya, hati-hati saudara. Hidup cuma satu kali. Jangan dengarkan suara-suara yang tidak alkitabiah. Kacaunya lagi. 30 kali, 60 kali, 100 kali. Bahkan saudara minta berapa dikasih oleh Bapak kita saudara. Amin, yeah, gitu. Dasar matre semua ini. Saya itu kalau ngomong memang ceplos-ceplos saudara. Saya nggak tahu kalau Tuhan Yesus ada zaman sekarang apa lemah lembut gitu. Pasti marah-marah juga. Kamu keturunan ular beludak. Baca Alkitab kalau nggak percaya. Kamu ya, Tuhan Yesus jauh-jauh dari surga turun ke bumi mengosongkan diri menjadi serupa, menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Supaya manusia selamat olehnya. Supaya manusia mengenal Allah yang benar. Apa yang diingini Allah dalam hidup kita. Lah kok disabotase? Itu sabotase loh namanya. Mengajarkan orang kalau cari Tuhan cuma cari kekayaan.
Waduh, ini gak takut Tuhan ini. Waduh, mengerikan loh dunia ini. Yang lebih mengerikan banyak sekali yang amin gitu. Seolah-olah Tuhan Yesus datang itu supaya kita kaya raya, supaya kita enak hidupnya, gak pernah sakit. Itu pembohongan besar itu. Bahkan tingkap langit dibukakan Tuhan agar tercurah berkat. Gitu kan ngomongnya. Luar biasa itu. Hari ini, pagi ini, kita mau belajar yang benar, sesuai Alkitab. Ada amin semua? Ya kalau enggak usah di sini, saudara. Kalau enggak saya juga ngapain coba teriak-teriak ini. Ada untungnya. Mendingan jalan-jalan. Iya kan? Jangan buang waktu. Ciri khas teologi kemakmuran itu begini, saudara. Mengartikan suatu ayat di luar konteksnya. Yang dimaksud Alkitab apa, diplesetkan sama dia. Itu cirinya. Comot-comot ayat, pilih-pilih ayat sepotong, lalu diplesetkan. Eisegesis namanya, memasukkan pikiran ke dalam kalimat-kalimat di Alkitab. Dan berkat selalu diartikan sebagai kekayaan materi. Perhatikan baik-baik. Kalau khotbah itu uang melulu. Kekayaan materi, gak pernah ditekankan kamu harus hidup kudus. Dalam segala perbuatanmu. Mestinya begitu. Baik kau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Itu baru benar. Gak berani ngomong gitu. Kenapa? Karena makan juga sembarangan. Kan begitu kan? Makan sembarangan gimana mau bicara, baik kau makan, minum, lakukan untuk Tuhan. Gak berani. Itu yang benar, memang keras. Tapi kita di gereja itu kalau nggak mengabarkan kebenaran lalu mau ngapain? Itu ibarat orang ya, seminar kesehatan. Wah, saya dulu sering buat seminar kesehatan. Di gereja-gereja itu keliling gitu. Lama-lama saya perhatikan, wah ini buang waktu nih. Sebab banyak orang suka mendengar seminar kesehatan. Siapa yang nggak suka? Semua suka dengar. Mantuk-mantuk semua. Kalau di gereja, amin, amin. Pulang dari situ seminar, sudah merasa sehat. Padahal belum melakukan apa-apa. Belum praktek. Kan begitu banyak orang. Coba aja. Pulang dari seminar kesehatan, merasa sehat. Kalau ditanya, bro, olahraga bro tiap hari? Enggak sih. Aku olahraganya dalam hati aja. Olahraga dalam hati, mana ada? Itu sama dengan orang yang bicara, percaya Tuhan, percaya. Lalu apa yang kau perbuat? Enggak ada, dalam hati aja. Tuhan tahu kok aku mengasihi Tuhan di pikiranku. Itu bukan cinta, itu halusinasi. Cinta itu ekspresinya nyata dalam perbuatan. Kan begitu ya? Ada amin semua? Yang ditekankan itu. Kesuksesan jasmani. Kamu akan jadi sultan. Wih, siapa yang tidak mau? Kamu akan sukses bisnismu. Omsetnya 10 kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kamu akan heran. Tingkap langit dibukakan seperti curah hujan. Waduh, ini luar biasa ini. Ya, interpretasi kalau baca Alkitab itu jangan selalu harafiah. Harafiah itu maksudnya literal. Misalnya baca kitab Kejadian, si ular itu bicara dengan Hawa. Lalu yang baca ngartinya begini, oh dulu ular bisa bicara. Nah itu namanya harafiah. Padahal yang dimaksud oleh kitab Kejadian itu simbol si iblis. Kita harus mengerti, oh yang ini memang sejarah harafiah, secara harafiah, berupa sejarah. Oh yang ini puisi. Oh yang ini di Alkitab itu nubuatan. Oh yang ini kabar baik, gospel. Setiap genre itu ada artinya, cara bacanya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu baca berita, itu sama enggak dengan baca novel? Enggak sama, kalau berita itu faktual harusnya. Kecuali yang nulis berita bohong. Itu lain lagi ceritanya, kan begitu ya. Interpretasi itu harus jangan selalu harafiah,
Ada yang harafiah, ada yang figuratif. Kan begitu. Saudara, ini memang teologi ini disukai banyak orang. Ya. Dulu ada lagu lama itu, liriknya kurang lebih begini. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diperkaya. Hafal soalnya. Yang buta pun melihat. Luar biasa ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Enak banget ya kalau dengar ya. Mantep. Yang miskin diperkaya. Kalau kita mendengar lagu ini, bukan lagunya yang salah, bukan, lagunya bagus. Manusianya yang salah mengerti. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Kalau itu diartikan literal atau harafiah, artinya gini. Aku lemah, tubuhku dikuatkan jadi kayak Superman, kuat ototnya. Bukan itu artinya. Kalau itu diartikan harafiah, literal, maka yang miskin diperkaya, aku jadi kaya raya, konglomerat. Bukan itu maksudnya. Gak ada itu seperti gituan. Kalau ada orang yang bersaksi, aku jadi kaya nih Pak, dia bohong. Dia memang sudah kaya sebelumnya. Dia memang punya bisnis banyak. Kebetulan bisnisnya jadi booming. Memang kerja keras. Tuhan gak pernah janjikan kekayaan. Gak pernah. Untuk apa kaya kalau binasa? Tapi Tuhan juga tidak janjikan kemiskinan. Tuhan kalau ikut Tuhan pasti miskin. Enggak juga. Karena bukan itu intinya. Ya. Jadi yang miskin diperkaya maksudnya. Ini sebenarnya ada ayatnya loh. Kita baca ayat dulu ya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini apa artinya? Duitnya di bank? Bukan. Tuhan Yesus kaya. Kaya apa? Kemuliaannya. Hadiratnya. Kaya, semua isi dunia milik Tuhan. Kayanya itu kaya kemuliaan. Tetapi Ia mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu budak loh. Sama dengan kita manusia. Meninggalkan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaannya itu. Jadi miskin seperti kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Supaya kita yang tidak punya kemuliaan sama sekali. Menjadi anak-anak Allah. Dimuliakan sebagai anak-anak Allah. Kelak. Mengerti ya? Itu maksudnya. Jangan harafiah terus. Nggak maju-maju dari dulu nanti. Yang buta pun melihat. Yang buta, yang tidak mengerti kebenaran. Sekarang menjadi melek, mengerti kebenaran. Itu maksudnya. Meskipun Tuhan memang yang buta disembuhkan waktu itu. Apakah hari ini semua yang buta disembuhkan? Tidak. Rumus dari mana itu? Yang buta asal percaya pasti sembuh. Nggak ada itu begituan. Lebih baik dia buta daripada sembuh nanti dia lupa Tuhan. Kecuali memang kehendak Tuhan. Yang ini aku mau sembuhkan. Sembuh benar. Tapi sembuh benar ya, bukan sembuh lagi di panggung. Lagi di mimbar sembuh, pulang sakit lagi. Nanti disalah-salahin, nggak punya iman sih lu. Kok disalah-salahin?
Kesembuhan yang Tuhan berikan itu tidak tergantung dari iman seseorang. Seorang dokter aja nggak tergantung dari pasiennya percaya apa enggak. Disuntik sembuh ya sembuh. Apalagi Tuhan, kuasanya tak terbatas. Sembuh, sembuh. Mau percaya mau enggak, kuasa Tuhan luar biasa. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau baca sesuatu mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, jangan selalu literal atau harafiah ya. Supaya kita hidupnya tidak sia-sia. Seringkali dipakai ayat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, aku di situ Tuhan Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, orang-orang senang banget. Yes. Tapi hidupnya kekurangan terus sampai hari ini. Banyak yang begitu. Padahal teks ini bicara bukan harafiah. Bukan literal. Kelimpahan dalam harta benda. Bukan. Bukan. Teks asli Alkitab pakai kata perison. Kan perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Manuskripnya. Faktanya demikian. Manuskrip 5.800 lebih manuskrip. Semuanya Yunani. Jangan dirubah-rubah. Orang kalau agamawi itu suka ngerubah-ngerubah. Dia lebih pintar dari Tuhan. Merasa lebih pintar. Segala kelimpahan, perison. Akar katanya perisos. Perisos itu artinya begini loh Bapak Ibu. Bisa dua macam memang. Very high in quantity. Artinya memiliki sesuatu yang jumlahnya banyak sekali. Atau very high in quality. Kualitasnya tinggi sekali. Kira-kira yang mana yang Tuhan tawarkan? Kamu mau ikut aku? Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Sudah hitung anggarannya, berani menderita. Kok nawarin kekayaan? Coba dibaca seluruh Alkitab. Tuhan Yesus menawarkan apa? Keselamatan. Bukan kekayaan harta benda. Waduh, kacau loh ini. Banyak manusia itu di program, kekayaan. Padahal itu musuh utama sebenarnya. Kalau seseorang cinta uang, itulah akar segala kejahatan. Jangan cinta uang. Kalau uangnya banyak, bagus. Tapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gak punya uang juga. Kecuali sudah berusaha, masih ada persoalan ekonomi, ya itu wajar lah di dunia ini. Jalani terus, kerja keras. Soal makan minum, gereja yang akan bantu. Gak ada masalah. Sembako gak ada masalah. Tapi soal perubahan pikiran harus belajar sendiri. Gereja memberikan kebenaran. Supaya rohnya pun terimpartasi. Roh kebenaran. Sebab Roh Kudus sudah ada dalam diri kita semua. Tapi manusianya belum aktif, belum connect. Belum, saudara tahu Bluetooth? Belum di pairing. Chemistry-nya belum sama. Seleranya belum sama. Kalau frekuensi itu, radio itu, frekuensinya belum sama. Sehingga orang nggak merasa ada Roh Kudus, kok nggak berasa ya? Karena belum sama. Nggak mengerti kebenaran, yang didengarkan yang salah-salah terus. Kalau saya khotbah begini, nanti di luaran ada yang komen, ini pendeta selalu nyala-nyalain orang lain. Jadi nggak usah nyala-nyalain ya, diem aja, iya benar. Itu menyesatkan namanya. Memang kau salah ya salah. Bertobatlah kau yang salah-salah itu. Kalau enggak, ngapain? Hidup ini untuk apa? Kalau enggak bertobat, binasa kau. Kita hidup ini untuk siapa sih sebenarnya? Mau tampil di depan gitu, mau ngetop, mau kaya raya. Waduh. Segala kelimpahan yang dimaksud di sini adalah dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kemuliaannya. Suatu hari kita dimuliakan bersama Tuhan, itulah maksudnya. Supaya kau yang manusia berdosa itu, yang duniawi, yang gak karu-karuan itu sifatnya,
sekarang berubah menjadi manusia ilahi. Man of God, kan begitu. Itu jangan direduksi, dibonsai jadi harta dunia. Tapi herannya kenapa orang udah sarjana pun kalau diajarin begitu, amin. Saya nggak ngerti. Karena apa? Karena orang nggak berani pakai logikanya ketika masuk ke gereja. Salah itu. Siapkan akal budimu, kata Alkitab. Pakai semuanya. Akal budi, perasaan, semuanya pakai. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengerti kebenaran. Amin ya semua ya. Ada lagi yang begini, saudara. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Modusnya begitu. Jadi saudara kalau kasih persembahan, Tuhan tidak pernah berhutang, pasti dikembaliin ratusan kali. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Begitu tuh modelnya. Padahal kalimat Tuhan tidak pernah berhutang itu untuk apa disampaikan? Tuhan itu pencipta segalanya, milik segalanya. Hutang dari mana? Manusia bisa memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang. Gak ada. Gak ada. Itu modus itu, aduh, dipakai terus. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Oleh sebab itu kasih persembahan ke gereja. Apa ini? Saya itu ya, dimusuhi banyak orang. Gara-gara saya ngomong begini. Ya. Padahal ini benar loh. Mestinya kalau orang mendengar khotbah gini, iya ya, iya juga ya, aku bertobat juga dah. Aku mau khotbah yang benar. Kan mestinya begitu. Ini enggak. Ini malah kesel. Gara-gara ini nih, omsetku turun. Loh, ini bisnis apa gereja, saya bilang. Omset lagi ngomongnya. Mau turun, mau enggak, ini milik Tuhan. Enggak ada. Mungkin Bapak Ibu yang masih baru di sini ya. Kalau gereja lain mungkin ada persembahan ya. Kalau sini kan kotaknya di mana enggak tahu. Di tengah kali ya. Kotak persembahan. Taruh tengah, bukan taruh di pintu sana. Bayangkan kalau ditaruh pintu. Jumat pulang ya, dihadang dulu. Masuk gratis, keluar bayar. Nggak bisa. Nggak ada begitu di sini. Saudara, nggak usah khawatir soal uang, nggak usah. Khawatirkan karakter kita di hadapan Tuhan. Apakah kita berkenan atau tidak? Itu yang penting. Yang lain nggak penting. Ya, amin ya semua ya. Yang benar ya saudara, bukan Tuhan yang berhutang. Yang benar kita itu yang berhutang. Kita baca ya, Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Siapa bilang keselamatan cuma-cuma? Kita itu berhutang, kata Alkitab. Ya. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu cuma-cuma. Kita bahkan belum lahir. Diberikan Tuhan cuma-cuma anugerah itu. Tapi akibat dari itu kita berhutang. Bukan hutang uang. Hutang supaya kita hidup tidak buat dosa lagi. Supaya kita hidup menurut roh, jangan menurut daging. Sebab kalau menurut daging, kau binasa. Kalau menurut roh, kamu hidup kekal. Kita berhutang. Saudara yang masih baru ya, atau yang di luar sana mendengar, baru pertama kali mendengar ya. Sama seperti saya. Dulu ketika saya masih SMA gitu ya, SMP. Dulu saya pikir, saya nyaman-nyaman saja gitu. Hidup ini nyaman, sudah jadi percaya Tuhan. Pasti selamat masuk surga. Gitu. Sehingga tidak hidup serius untuk Tuhan. Tetapi saya rajin baca firman Tuhan. Banyak orang tidak mengerti, saya sangat rajin bacanya. Sehingga firman Tuhan
mengajar saya terus. Sehingga akhirnya saya mengerti. Sehingga kita bisa mengerti bahwa kita berhutang. Hutang bayar kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu, jangan buat dosa lagi. Ya. Ini ya, hikmat ini itu jadi satu lagu yang itu. Yang judulnya Kini Ku Sadari. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus, hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus, hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Itu kebenaran, saudara. Bapa di surga menginginkan, berkehendak kita semua jadi anak-anak Bapa. Amin. Bukan jadi kaya raya di bumi, jadi sultan. Bukan. Jadi anak Bapa di surga. Apapun caranya. Ada orang yang harus menjalani seumur hidupnya hidup miskin. Enggak masalah, saudara. Asal jadi anak Bapa di surga. Ada orang yang hidupnya kaya raya. Enggak masalah juga, asal jadi anak Bapa di surga. Ada amin semua? Tetapi, ada tetapinya. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Saya mau ingatkan baik-baik ini. Maksudnya apa? Sebab banyak orang kaya, hatinya ada di hartanya itu. Kalau orang hatinya ada di hartanya, dia menduakan Tuhan. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang hatinya ada di hartanya. Jangan. Ya. Punya harta banyak, bagus. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak hanya untuk gereja, di mana saja untuk kemanusiaan. Untuk menyelamatkan banyak jiwa, anak-anak yang gak bisa sekolah. Orang tua, anak dididik yang benar, setinggi mungkin. Agar punya akhlak kebenaran. Jangan akhlak agamawi. Akhlaknya itu akhlak Tuhan Yesus. Akhlak Allah Bapa kita di surga. Itu yang diinginkan sebenarnya. Ya. Jadi maka dari itu saya percaya lagu ini inspirasinya dari Roh Kudus. Untuk mengingatkan kita semua, gak ada yang mengingatkan hari ini. Kau ke gereja angkat dompetmu, kau diberkati, gitu. Ketika kamu datang gak sama dengan waktu pulang, apanya yang gak sama saya mau tanya. Dari dulu gitu terus gak sama terus katanya. Padahal sama aja, gak ngerti-ngerti terus. Ya kan? Hari ini kita diingatkan, kita itu berhutang. Cepetan bayar sebelum menutup mata. Bayarnya bagaimana, Pak? Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela. Jangan hidup menurut daging, hiduplah menurut roh. Kan begitu. Saudara, minimal refnya harus ingat supaya kita termotivasi. Begitu lemes gitu,
lagi capek, ingat kita berhutang. Gak ada kata capek. Di dalam melayani Tuhan tidak ada pensiun. Gak ada. Nanti aku mau pensiun dini Pak. Gak ada. Pensiunnya itu kalau sudah menutup, nah baru pensiun. Ya, kita semua bukan cuma pendeta. Kita semua jangan pernah pensiun melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, hiduplah benar setiap saat. Itu melayani Tuhan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua itu pelayan Tuhan dimanapun berada. Selama ini yang diajarkan pelayan Tuhan hanya pendeta kan? Bukan, kita semua pelayan Tuhan. Semua kita berhutang. Ya, dihayati ya liriknya itu ya, refnya minimal. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Yes, aku mau Tuhan. Aku mau Bapa di surga menjadi anakmu. Lepaskan segala milikmu. Jangan ikut pengertian-pengertian yang salah. Tingkap langit dibukakan katanya. Kita baca ayatnya. Maleakhi 3 ayat 10. Pasti pada hafal. Ayat favorit Pak. Ayat favorit lagi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wah, amin, semua amin gitu. Saudara tahu ya, kalau ayat Alkitab ditulis itu, bukan sepotong yang gak ada hubungannya itu, bukan. Itu merupakan suatu surat, satu pesan inti. Jadi kok baca jangan satu ayat. Harus satu perikop minimal. Itu pun harus mengerti konteksnya. Jangan selalu literal juga. Ada yang literal, harafiah, ada yang figuratif, kan gitu. Ya. Nah, ini nih, banyak orang amin gitu. Saya perhatikan. Dia tidak tahu apa yang dia aminkan. Kitab Maleakhi ini adalah suatu surat atau kitab yang ditulis oleh Nabi Maleakhi. Kepada siapa? Kepada orang Israel. Suratnya isinya apa? Memuji-muji Israel? Atau lagi marah-marah? Dibaca ayat 9-nya. Satu ayat sebelumnya nggak dibaca. Artinya banyak orang cuma mengaminkan ayat 10. Nggak baca Alkitab. Termasuk yang khotbah. Kan gitu mestinya artinya. Ayat 9 saya bacakan. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ini Israel lagi menipu Tuhan ceritanya. Persepuluhan ya. Misalnya domba gitu ya. Kan kalau domba itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-10 dikasih. Untuk persembahan. Gitu ceritanya dulu. Nah ini Israel enggak. Pas ke-10 kok bagus banget dombanya. Ditukar sama yang belang-belang. Yang cacat. Tuhan marah besar. Kamu bangsa terkutuk. Kamu telah menipu aku. Gitu marahnya. Ini teguran. Nah ayat 10-nya itu masih berkaitan. Kalau kamu kasih persepuluhan masa nggak aku berkati kamu. Gitu loh ceritanya. Dalam kalimat sederhana itu sebenarnya gitu. Saudara mengerti ya maksudnya ya. Itu seperti orang tua sama anaknya. Kamu nakal ya. Kalau kamu nggak nakal pasti papa berkati. Pasti papa belikan yang kamu minta itu. Lah kok anaknya bilang, yes, amin. Papa lagi mau beliin aku. Loh, ini lagi marah.
Ada orang ya namanya juga udah mabok agama ya. Saya ceritain begitu, jawabnya begini. Saya nggak mau yang ayat 9 Pak, saya ayat 10-nya aja. Coba bayangkan. Saya mau ayat 10 aja Pak. Loh, emang bisa dipilih-pilih? Ini satu surat lengkap ini. Ceritanya lengkap. Amin ya. Saudara kalau belajar kebenaran ya, jadi orang luar biasa. Pasti. Jadi cerdas. Rohnya peka, bisa membedakan yang ini nggak benar nih, yang ini benar nih. Bisa. Saudara kalau suatu hari sangat peka, masuk ke suatu ruangan pun saudara tahu, ruangan ini nggak beres nih. Kayaknya di pojokan-pojokan itu banyak nyamuk. Saudara pikir apa? Kalau ada roh jahat bisa berasa kita. Ada nggak beres ini. Itu. Lah kalau yang nggak diaminkan terus roh jahat, hihihi. Seneng dia. Nanti dia muncul dipikir malaikat. Karena si jahat itu bisa muncul menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hatilah. Ini khususnya yang masih muda. Jangan suka dengar yang menghibur telinga. Dengarlah kebenaran, luar biasa nanti efeknya dalam hidup kita. Rumah tangga juga dalam kebenaran. Kalau enggak percuma hidup ini. Udah Kristen puluhan tahun tapi salah terus. Maliaki 3 ayat 10 itu enggak bisa dibaca terpisah. Harus satu rangkaian ayat 9-nya dulu. Oh ini Tuhan lagi marah-marah nih. Ya Tuhan, enggak berani aku nipu lagi. Itu mestinya respon yang benar. Yes, diberkati. Waduh, ini benar-benar deh. Fokus teologi kemakmuran itu begini, dicatat baik-baik. Yang pertama, fokusnya diri sendiri. Aku diberkati. Gak pernah ngomong supaya dia diberkati, gak pernah. Aku diberkati, yes. Bahkan ya ada yang ngomong begini, dalam keadaan resesi global loh. Semua orang susah makan. Berani loh. Teologi kemakmuran ini mengajarkan begini. Kalau dunia sedang resesi, kita resepsi saudara. Gila. Gak tahu diri itu namanya. Dunia lagi susah gak bisa makan, kita pesta saudara. Karena Tuhan kita anak raja katanya. Ini ajaran dari mana ini? Rusak pikirannya. Kalau dunia resesi kita harus jadi berkat. Katakan amin. Begitu harusnya. Kalau tetanggaku nggak bisa makan, aku harus suplai makanan. Kalau satu kampung kebakaran, rumah kita nggak kebakaran sendiri, masa bersaksi? Saudara, saya dikasih Tuhan. Yang lain habis. Saudara. Rumah saya dilindungi Tuhan. Gila nggak itu seperti itu? Iya kan? Nggak ngerti itu artinya kebenaran. Mestinya kan, aduh, apa yang harus kulakukan Tuhan? Mestinya begitu. Banyak orang bersaksi itu untuk dirinya sendiri. Itu ciri teologi kemakmuran tuh. Itu ciri orang yang kena infeksi. Infeksi teologi kemakmuran. Jadi pikirannya itu fokusnya diri sendiri. Yang lain gak penting. 1.000 rebah di kiri kananku. 10.000. Aku tetap berdiri. Nanti dulu ayatnya ada tapi artinya apa? Gitu loh. Iya kan? Artinya harus yang benar. Ya, yang pertama fokusnya diri sendiri. Yang begitu-begitu tinggalin. Yang kedua fokusnya itu berkat jasmani, materi, matre. Fokusnya. Tiap ke gereja kamu akan diberkati. Omsetmu akan naik. Gak pernah sakit. Sehat, umur panjang. Duitnya banyak. Dan sebagainya. Itu fokusnya tuh. Padahal kekayaan nggak salah kalau dipakai untuk Tuhan. Tapi kalau yang diajarkan itu melulu, nah itu salah. Ingin hidup nyaman di bumi. Nah ini ciri khas gejala orang yang terinfeksi oleh teologi kemakmuran. Ingin hidup nyaman. Padahal kita hidup nyaman dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan kita nyaman. Bersama Tuhan nggak nyaman. Ada yang berani ngomong nggak nyaman bersama Tuhan? Nggak ada dong. Iya kan? Artinya kalau kita sedang dalam masalah, dinikmati saja bersama Tuhan. Tapi jangan sombong. Kalau memang butuh pertolongan ya ke gereja. Sembako dan sebagainya kita sediakan, pasti. Jadi apa makna sebenarnya dari
100 kali, 60 kali, 30 kali. Coba kita baca. Matius pasal 13. Ayat 1 sampai 9. Cepat saja ya. Saya bacakan mulai ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ia itu Tuhan Yesus. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Berarti percuma ya ditabur ya, karena dimakan burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Masih tumbuh sih. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lah di batu, mati juga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tumbuh sih, tapi kena semak duri, mati dia. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa saudara yang ditabur? Dalam kasus ini biji ya. Nah, belum tahu karena ini perumpamaan kan. Tidak boleh diartikan, oh biji itu Pak, biji beneran. Bukan, ini lagi mau menggiring ke suatu pengertian yang lebih dalam. Ya, langsung ayat 18-nya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Artinya begini loh. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah arti benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya adalah orang yang dengar firman, tapi nggak ngerti. Itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, nggak ada tanah, nggak ada apa-apa, ya nggak numbuh sama sekali. Nggak ngerti. Apalagi kalau dikasih biji palsu, biji plastik. Nggak numbuh ditabur dimanapun. Kalau dikasih firman yang nggak benar ya nggak numbuh dimanapun. Ya. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Numbuh sih sedikit di batu-batu kan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itulah arti yang benih di batu-batu. Sempat percaya sih sebentar. Habis itu murtad lagi, ditawarin duit, macam-macam lah, ditawarin karir dan sebagainya, murtad ya. Itu yang tumbuh di batu-batu, nggak bisa mengakar. Ya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang ke gereja, percaya Tuhan, bertumbuh, tapi khawatir sama dunia ini. Matre dan sebagainya, nggak numbuh, mati lama-lama imannya. Itulah yang dihimpit oleh semak duri itu. Nah yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang ditaburkan jadi apa? Firman. Duit kali Bu. Persepuluhan kali. Firman. Diplesetkan. Enggak takut Tuhan ini, para pengkhotbah ini. Firman yang ditabur supaya kamu mengerti dan hidupmu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Gitu loh maksudnya. Lah kok diganti persembahan uangmu dipersembahkan nanti dibalas Tuhan 100 kali lipat. Ini menyesatkan loh. Sangat sesat. Tapi seolah-olah rohani karena pakai Alkitab. Mulai hari ini saudara jangan pernah tidak bisa baca Alkitab lagi. Harus mengerti. Kalau tidak mengerti tanya ke kita.
Jangan sampai dingertiin sendiri, celaka nanti, keracunan. Ibarat orang ya, seorang apa ya, yang buat obat itu apa ya, apoteker ya. Apoteker yang meracik obat. Dokternya ngasihnya benar racikannya. Tapi apotekernya gini, karena tulisan dokter kan sulit dibaca ya. Katanya gitu, kalau saya baca nggak ngerti loh. Ya, nah apotekernya baca, ini apa ya? Kok kayaknya ini, kayaknya itu, ya dikira-kira aja sama dia. Jadi obat nggak? Bisa mati loh saudara kalau salah obat. Ya, yang benar ya apotekernya tanya ke dokternya lagi, dok ini sebenarnya apa? Gitu. Ini sama resep Alkitab yang dari Tuhan dirubah-rubah. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Maksudnya firman yang ditabur supaya kamu mengerti. Dan hidupmu berbuah-buah. Diganti uang lagi. Tabur, menabur saudara, menabur. Kasih uangmu yang ada di dompet, semuanya sekarang. Nanti dibalas Tuhan 100 kali. Ini akal-akalan sebenarnya. Bapak Ibu Saudara yang di luar sana ya, kalau mendengar ini tersinggung itu wajar. Tapi responnya harus benar. Tersinggung, tapi bertobat. Amin ya Saudara. Kita juga tidak menginginkan kok banyak musuh. Enggak. Cuma jangan salah begini, resep yang salah ini jangan disebarkan kemana-mana, nanti banyak orang mati. Kita kalau dalam hal kesehatan aja ya, kalau saya tahu sesuatu yang nggak bagus ya, saya sebarkan loh. Iya. Terserah orang percaya atau tidak. Saya sebarkan tuh, kalau ini bagus saya sebarkan, kalau ini meragukan ya janganlah ya. Begitu. Waduh, tapi heran orang nggak percaya juga loh. Orang nggak percaya, saya bilang jangan makan lemak terus. Alkitab aja ngomong lemak itu haram. Tapi namanya manusia sukanya lemak. Kuliner. Kan tidak ada yang haram Pak. Wow. Main Alkitab juga deh. Semuanya halal bagiku Pak. Oh. Ya sih, tapi bacanya jangan sepotong. Kalau baca Alkitab itu jangan sepotong, diterusin kalimatnya. Sesungguhnya tidak ada yang haram, semuanya halal bagiku. Betul, masih koma tapi terusin. Enggak diterusin bacanya. Tetapi ada yang berguna, ada yang tidak. Kamu makan lemak berguna enggak? Justru merusak. Mampet jantungmu nanti. Kan begitu. Saya enggak ngerti loh kenapa manusia itu bandel ya. Kok diajarin yang salah itu cepet nangkepnya gitu. Kalau diajarin yang benar enggak ngerti. Atau ngerti sebentar lalu lupa. Waduh. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Sebenarnya yang dimaksud berbuah-buah itu adalah 100 kali, 60 kali, 30 kali itu adalah, kita baca nih. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Manusia berbuah itu menjadi buah rohnya nyata. Itu maksudnya, jangan diganti dengan uang. Di gereja jangan transaksi uang. Di gereja itu transaksi kebenaran. Firman Tuhan. Supaya kita hidupnya berbuah-buah. Kalau bisnisnya diberkati, puji Tuhan. Kalau bisnisnya sedang-sedang, puji Tuhan juga. Kalau belum diberkati hari ini, puji Tuhan juga. Sebab yang maha tinggi ada dalam diri kita rohnya. Roh Allah ada dalam diri kita. Mau dinilai berapa itu? Jadi jangan pernah mengeluh, saudara. Ya, dalam masalah pun ya Tuhan, aku tetap bersyukur. Sebab rohmu ada dalam diriku. Begitu harusnya. Amin ya. Kalau seseorang tidak berbuah, Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Tuhan Yesus berkata begini, nanti dibaca kalau di rumah dari ayat 1 sampai akhir ya, sampai 8. Sekarang kita baca ayat 2 saja. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan di setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Apa artinya? Ini kan tidak literal lagi. Ini figuratif kan? Kiasan, perumpamaan.
Artinya apa? Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Setiap orang yang hidupnya tidak berbuah-buah, dipotong dari hubungannya dengan Tuhan, dibuang ke api kekal. Oleh sebab itu, itulah makna Alkitab ya dari 100 kali, 60 kali, 30 kali. Jangan diplesetkan lagi mulai sekarang. Kalau ada yang khotbah, saudara itu artinya uang saudara akan berlipat ganda. Amin. Diam aja, jangan diaminkan. Amin. Loh, kok berani nggak mengaminkan? Amin ya saudara. Jangan diaminkan yang salah-salah. Diam aja. Ya nggak usah gitu-gitu. Diam aja. Aduh, ini orang ini nggak mengerti ya, kasihan. Kalau kenal, kasih tahu baik-baik. Kalau dikasih tahu baik-baik tetap nggak mau ya sudah. Bagian kita sudah selesai menyampaikan kebenaran. Respon masing-masing. Karena nanti menghadap Tuhan juga masing-masing. Dari muda itu harus dengar kebenaran. Supaya kau nanti dalam karir, apapun yang sukses, kau nggak jatuh dalam dosa. Dari muda harus kenal kebenaran. Punya seleranya Tuhan. Mantap. Kesuksesan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berbuah-buah hidupnya 100 kali, 60 kali, 30 kali. Itu maksudnya. Dulunya pelit banget. Sekarang jadi berkat, mengalir. Itu berubahnya berapa kali? 2 kali? Enggak, itu minimal 30 kali itu. Orang yang tadinya jahat sekali. Pikirannya diri sendiri terus. Bisa berubah. Pikirannya jadi Tuhan dan sesama. Jadi berguna bagi banyak orang. Oh itu 30 kali minimal. Buah-buahnya. Makin seseorang berbuah, makin dibersihkan rantingnya oleh Tuhan. Makin buahnya makin banyak. Itu sebabnya orang yang tidak berbuah makin hari makin terpuruk di hadapan Tuhan. Orang yang berbuah makin hari makin lebat buahnya. Oleh sebab itu, marilah belajar berbuah. Berbuah itu tidak membagikan uang. Bukan hanya itu, apa saja yang kita bisa bagikan kepada saudara, kepada teman-teman, sepelayanan, penghiburan, kekuatan, untuk yang sedang butuh penghiburan, support, kan begitu. Ya, ada amin ya semua? Kalau firman Tuhan diajarkan secara benar, maka orang yang mengertinya dengan benar akan berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itulah sebabnya fungsi daripada gereja itu minimal ada 2 yang dibutuhkan. Dicatat baik-baik. Gereja yang benar cirinya 2 minimal. Yang pertama, harus mengabarkan kebenaran yang murni sesuai Alkitab. Supaya semua orang berbuah-buah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada teladan di gereja. Dimulai dari gembalanya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan jemaat-jemaatnya semua. Supaya banyak orang lihat itu jemaat mana. Oh, nama Tuhan dimuliakan. Kan begitu. Jadi saudara jangan ada alasan ya untuk tidak berbuah, untuk tidak jadi teladan. 2 cirinya. Harus jadi teladan, dan harus kebenaran harus mengerti. Supaya berbuah-buah. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita semua. Ada amin ya semua ya? Coba kita periksa diri. Apa sih yang kita ingini dalam hidup ini? Itu mulainya di situ sebenarnya, keinginan. Apa sih cita-citaku, tujuanku hidup ini apa sih? Dari situ. Kalau sudah diarahkan ke materialisme, ya itu tadi, jadi semua berkat ceritanya duit. Jangan mulai hari ini. Berkat Tuhan itu bisa berupa banyak sekali hal. Termasuk suka, termasuk duka, termasuk lembah kekelaman, termasuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu berkat Tuhan. Asal berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Saudara kalau ditanya, apa yang kau ingini dalam hidup ini? Mestinya kita hanya menginginkan Tuhan dan kebenarannya.
Sehingga kita bisa hidup dalam dunia ini menjadi berkat, sukses secara apapun untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari semakin. Yang ku ingini Tuhan saja, saudara. Ya, Tuhan saja itu bukan gini, aku mau di gereja nginep. Bukan itu. Tuhan jangan diidentikan dengan gedung gereja. Bukan. Yang ku ingini Tuhan itu maksudnya setiap saat aku ingat Tuhan. Setiap saat aku anak Bapa di surga. Kemanapun aku pergi, aku jadi alat di tangan Tuhan. Iya kan? Ada yang mau jadi marketingnya Tuhan. Mantap. Ada yang mau jadi dokter bagi Tuhan. Mantap. Ada yang mau jadi pengacara untuk Tuhan. Mantap. Dunia membutuhkan banyak sekali orang-orang benar. Supaya kita bisa menjadi berkat sebagai kesatuan gereja. Amin ya. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Hidup ini cuma satu kali loh. Saya nggak ngerti kenapa kita tidak mau belajar ya. Sebagian kita itu mulai sekarang dirubah mindsetnya. Hidup ini adalah belajar. Belajar menjadi anak-anak Bapa di surga. Belajar kebenaran. Belajar Alkitab yang benar. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti bagaimana aku harus hidup menyenangkan Tuhan. Jangan fokus pada dunia, kerja keras, tanggung jawab, sukses di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kan begitu mestinya ya. Kita itu ya, Tuhan itu berfirman pada kita itu dengan berbagai perumpamaan. Kita itu hamba, ya. Dalam suatu perumpamaan yang lain kita diumpamakan seperti bejana. Tuhan penjunannya, betul? Tuhan sedang membentuk kita dengan segala cara, dengan segala gaya bahasa supaya kita mengerti akhirnya. Jangan meleset lagi, saudara. Ya, kita harus ingat kita sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat. Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Semangat saudara. Jadi anak-anak Bapa, belajarlah. Saudara tidak harus jadi jemaat di sini juga, tidak apa-apa. Tapi saudara harus mengerti kebenaran. Itu yang nomor satu. Gereja di mana saja boleh, sama saja. Asal mengajarkan kebenaran. Asal mengajarkan keteladanan Tuhan Yesus. Kalau yang plesetan-plesetan gak usah didengar. Nanti kau keracunan, infeksi.
lebih bahaya dari corona. Corona bisa sembuh sekarang, nggak masalah. Tapi kalau infeksi yang ini sulit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin dibaptis, kita membuka kelas baptisan yang baru, ya, dimulai tanggal 29 katekisasinya. Bapak Ibu Saudara silakan mendaftar nanti di bawah. Mungkin bisa dengan siapa ya, Ibu Feli atau Pak Hari atau Ibu Herlina yang ketemu aja ya. Nanti katekisasi bisa 3-4 kali. Setelah itu kita baptis. Di dekat sini ada kolam renang, jadi bersih. Ya, segera daftarkan supaya kita bisa punya datanya juga. Untuk yang rencana ke Israel sudah penuh, saudara. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Yang penting kita ke Yerusalem baru. Kalau Yerusalem yang di bumi nggak perlu, nggak penting. Ya, kalau nggak bisa ke sana nggak masalah. Tapi kalau bisa juga nggak salah juga sih, gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebagai gereja itu saya rindu supaya kita bisa kenal satu sama lain juga ya. Jadi beberapa orang yang kita daftar, kita undang supaya nanti di ruangan di bawah kita bisa ngobrol sebentar lah, informal saja. Supaya kita bisa saling kenal, tapi gantian, nggak bisa langsung semuanya. Nggak cukup ruangannya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dihubungi satu-satu, kita ngobrol sebentar ya. Itu saja. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka, agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Musik saja. Saudara, Bapak Ibu sekalian, hidup cuma satu kali, belajarlah firman yang benar. Jangan mendengar suara-suara yang salah. Jangan buang-buang waktu, saudara. Belajar firman dengan benar, lakukan. Bapa di surga sangat menghendaki kita semua jadi anak-anak Bapa. Yang kalau di dunia ini menjadi terang. Sukses sebagai anak Bapa. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan kita. Hidup cuma satu kali. Maka engkau akan ada di dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin ya. Sekali lagi, aku sebagai tanah liat. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan, ku berjalan di jalan-Mu. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kalau kami mendengar firman yang benar. Kami percaya Tuhan yang pimpin seluruh hidup kami, sehingga kami boleh mendengar, kami bisa menjumpai firman yang benar. Terima kasih Tuhan.
Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir maupun yang mengikuti lewat YouTube secara online. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Berkati mereka agar mereka pun menjadi berkat di tempat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon berkat-Mu turun atas kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani dan berkat rohani. Sehat, umur panjang. Untuk kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.